Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan segmentasi pada dinding arsitektur di Cubicos TAS. Segmentasi berfungsi untuk mendapatkan kuantiti parsial sesuai dengan zona yang digambar. Berikut adalah tahapan segmentasi. Pertama, define segmentation. Di sini, kita memilih tipe segmentasi yang diinginkan dan memasukkan namanya. Kedua, draw segmentation. Kita bisa memasang segmentasi dengan set associated segmentation untuk memilih elemen secara spesifik. Ketiga, quantity reporting. Kita akan mendapatkan tabel kuantiti parsial per masing-masing zona. Kemudian, kita bisa ekspor angka tersebut ke Excel. Terakhir, check segmentation. Kita akan melakukan mapping yang sudah dibuat melalui segmentasi. Umumnya, dinding arsitektur seperti bata dibangun pada masing-masing ruangan secara bertahap. Dengan set associated segmentation, kita bisa menentukan segmentasi pada elemen dindingnya secara spesifik. Pada tahap awal, pastikan elemen segmentasi sudah dibuat. Kemudian, pilihlah set associated segmentation dan klik elemen yang dituju. Tentukan progres dari masing-masing dinding. Setelah penggambaran dan kalkulasi, kita akan menuju ke quantity reporting. Kita bisa melihat hasil perhitungannya melalui view quantity by kategori. Klik Set Classification and Quantity, lalu tentukan segmentasi yang ingin ditinjau, misalnya Progress Claim. Jangan lupa untuk filter elemen kuantitinya juga, agar hanya kuantiti-kuantiti penting yang ditampilkan. Sekarang, area dinding sudah dipisah pada masing-masing progress. Untuk total kuantitinya tetap konstan, mencegah adanya overclaim atau kurang claim. Gunakan view expression untuk mengoreksi perhitungannya. Setelah kuantiti diperoleh, lakukan cek segmentation untuk membuat laporannya. Pada umumnya, progres pekerjaan dilaporkan dalam bentuk mapping atau denah yang berwarna. Elemen yang diwarnai menandakan progresnya sudah selesai, sedangkan yang belum berwarna belum dikerjakan. Di Cubicos TAS, zona segmentasi bisa dibedakan dengan area lainnya dengan cek segmentation. Selain itu, hasil segmentasi bisa diekspor ke dalam PDF beserta dengan informasi kuantitinya. Pertama-tama, klik Check Segmentation dan pilih tipe yang ingin ditinjau. Klik Create Legend untuk menunjukkan kuantitinya. Pastikan kita sudah menggeser kameranya untuk memberikan tampilan yang lebih rapi. Terakhir, klik Export PDF, ganti background menjadi putih dan cat line-nya menjadi kontras. Dengan demikian, hasilnya akan menjadi lebih rapi. Berikutnya, pada segmen ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan segmentasi pada lapisan-lapisan finishing dinding. Dengan demikian, kita bisa memperoleh kuantiti spesifik masing-masing lapisan sesuai dengan zona yang digambar. Berikut adalah tahapan segmentasi. Pertama, measurement settings wall finish. Di sini, kita sesuaikan peraturan perhitungan wall finish, baik dari segi jumlah lapisan dan tinggi lapisan di atas lantai. Kedua, draw segmentation. Kita bisa memasang segmentasi dengan set associated segmentation untuk memilih elemen secara spesifik. Ketiga, quantity reporting. Kita akan mendapatkan tabel kuantiti parsial per masing-masing zona. Kemudian kita bisa ekspor angka tersebut ke Excel. Terakhir, check segmentation. Kita akan melaporkan mapping yang sudah dibuat melalui segmentation. Umumnya, finishing dinding terdiri dari beberapa lapisan, seperti plester, aci, dan cat, yang mana memiliki ketinggian yang berbeda. Pekerjaan ini juga dilaksanakan dalam beberapa tahap, yang mana sebagian dinding sudah selesai sampai cat, sedangkan yang lain masih plester atau aci. Pertama-tama, kita perlu ke measurement settings, lalu pilih wall finish, untuk mengatur cara perhitungan finishing. Kedua, tentukan jumlah lapisan atau custom finishing pada dinding. Semakin banyak lapisan yang kita input, maka semakin panjang tabelnya ke bawah. Ketiga, tentukan batas sisi bawah finishing, dan juga tingginya. Berapa milimeter di atas plafon atau bahkan rata dengan slab atasnya. Lakukan untuk masing-masing custom finish. Pada gambar di depan, saya asumsi lapisan finish pertama adalah cat atau painting. Sisi bawah cat berada di atas skirting atau plinth lantai dan berakhir rata dengan plafon. Dengan demikian, saya input angka 0 pada value above suspended ceiling. Kemudian, saya memasukkan angka 2 pada custom finish layers untuk menghasilkan dua lapisan tambahan. Lapisan custom finish pertama adalah smooth plaster atau aci. Sisi bawah aci berada langsung di atas lantai dan berakhir 50 mili di atas plafon. Dengan demikian, saya input angka 50 pada value above suspended ceiling. Lapisan custom finish kedua adalah plaster. Sisi bawah plaster berada langsung di atas lantai dan berakhir 100 mili di atas plafon.
Dengan demikian, saya input angka 100 pada value above suspended ceiling. Setelah menyesuaikan peraturannya, kita bisa lanjut menggambar atau memasang segmentasi pada masing-masing lapisan. Sekarang ini, kita tidak bisa memisahkan progres pekerjaan untuk cat, aci, dan plester dengan menggunakan tipe segmentasi yang sama. Dengan demikian, kita akan menggunakan kombinasi dari construction zone, subcontracting, progress claim, dan custom. Jumlah tipe yang digunakan sesuai dengan jumlah lapisan yang ada pada finishing dinding. Jika hanya ada 3 lapisan, seperti cat, aci, dan plester, maka kita hanya menggunakan 3 tipe segmentasi, yaitu construction zone, subcontracting, dan progress claim. Tambahkan segmentasi dan pilihlah wall finish. Tentukan setiap tipe pada lapisan yang berbeda. Sebagai contoh, construction zone untuk plester, subcontracting untuk aci, dan progress claim untuk cat. Pilih set associated segmentation dan tentukan wall finish dengan progress masing-masingnya. Sebagai contoh, wall finish ini sudah selesai tahapan plester dan aci, namun tahapan cat belum. Maka itu centang plester dan aci saja. Setelah penggambaran dan kalkulasi, kita akan menuju ke quantity reporting. Kita bisa melihat hasil perhitungannya melalui view quantity by kategori. Kita klik set classification and quantity, lalu tentukan segmentasi yang ingin ditinjau. Misalnya, construction zone untuk melihat plester. Jika ingin melihat aci, centang subcontracting. Jika ingin melihat cat, centang progress claim. Jangan lupa untuk filter elemen quantity-nya juga agar hanya quantity-nya yang ditampilkan. Jika ingin melihat plester, centang area of plester to wall finish. Jika ingin melihat aci, centang area of custom finish to wall finish. Jika ingin melihat cat, centang area of finish to wall finish. Berikut adalah contoh dari quantity progress masing-masing lapisan. Di bagian kiri ada progress plester. Segmentasi yang digunakan adalah construction zone dan quantity yang centang adalah area of plastering to wall finish. Di bagian tengah ada progress aci. Segmentasi yang digunakan adalah subcontracting dan quantity yang dicentang adalah area of custom finish to wall finish. Di bagian kanan ada progress cat. Segmentasi yang digunakan adalah progress claim dan quantity yang dicentang adalah area of finish to wall finish. Setelah quantity diperoleh, lakukan check segmentation untuk membuat laporannya. Pertama-tama, klik check segmentation dan pilih tipe yang ingin ditinjau. Misal, progress cat bulan Juni. Klik create legend untuk menunjukkan quantity-nya. Pastikan kita sudah menggeser kameranya untuk memberikan tampilan yang lebih rapi. Terakhir, klik export PDF. Ganti background menjadi putih dan cat line-nya menjadi kontras. Dengan demikian, hasilnya akan menjadi rapi. Ini hanya bisa dilakukan terpisah pada masing-masing lapisan.